teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Hari ini aku general reading lagi, aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan tema readingan hari ini adalah penilaian beberapa orang tentang diri kamu. Inilah penilaian beberapa orang tentang diri kamu, dan sekali lagi di sini pembacaannya bersifat umum, general reading, ya bijak-bijaklah dalam menanggapi. Ambil sisi positifnya aja, buang negatif dari pembacaan aku. Kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Oke, kita mulai saja penilaian beberapa orang tentang diri kalian. Beberapa ya, mungkin ini dalam circle komunitas, circle pekerjaan, sahabat kalian, teman-teman kalian menilai kalian teman yang baik, bestie yang baik, teman yang bertanggung jawab, teman yang kuat, teman yang tahan banting di sini. Dan mungkin beberapa kalian baru sembuh sih, aku rasakan sembuh dari sakit mental kah, sakit fisik, atau penyakit ya. Penilaian beberapa orang atau penilaian dari teman-teman kalian di sini bahwa ya kalian sudah sembuh. Tetapi ketika kalian sudah sembuh, entah sembuh dari sakit mental, sakit fisik, atau penyakit di sini, kalian lebih menutupin diri, lebih membatasi diri, lebih misterius dan susah ditebak. Mungkin beberapa dari teman-teman saat ini aku rasakan suka dengan kesendirian, keheningan, ketenangan, atau lagi membatasi diri. Nggak suka dengan keramaian, kebisingan, keberisikan gitu ya. Ketika kalian udah sembuh dari ini, sembuh dari sakit mental, sakit fisik, atau penyakit, kalian menyendiri. Mungkin beberapa ya, teman terbaik kalian adalah alam, connect dengan alam, punya keterikatan khusus dengan alam, menyendiri di alam, atau rumahnya di tepi hutan, di pinggir sawah. Kayak kalian terkonek dengan alam sih ya, warna hijau di sini. Atau ya udah sembuh dari trauma masa lalu atau luka batin ya. Oke. Penilaian beberapa orang tentang diri kalian. Ya, kalian membatasi diri. Kenapa kalian membatasi diri? Alasannya apa? Pasti kamu tahu alasannya. Atau penilaian berapa dari teman-teman, maksudnya penilaian teman-teman kalian, orang-orang terdekat kalian, bahwa kamu sekarang lebih tegas. Mungkin cara bicaranya lebih tajam, setajam pisau, setajam cutter. Kalian lebih tegas, tapi membatasi diri gitu ya. Mungkin ini cara kalian untuk memprotek, untuk melindungi diri kalian, karena beberapa dari teman-teman pernah ngalamin disakitin, dihianatin, dikecewain, pernah kayak ada trauma-trauma di masa lalu yang membuat kalian membatasi diri saat ini begitu ya. Penilaian orang-orang tentang diri kalian saat ini. Penilaian orang-orang tentang diri kalian saat ini, terutama lawan jenis sih. Beberapa dari kalian mungkin di sini punya fisikal yang gemoy, seksi, dan lawan jenis di sini, kalau kamu seorang wanita yang nonton ini ya, beberapa pria di sini kayak tertarik dengan fisikal kalian. Beberapa pria menilai bahwa kamu yang sangat gemoy, sangat seksi, sangat semok ya. Mungkin beberapa kalian punya bokong yang semok. Ya, mungkin ya kalian sangat seksi yang membuat lawan jenis kelepek-kelepek di sini. Tapi kalian membatasi diri, nggak bisa diganggu, nggak bisa dijangkau. Ya, mungkin lawan jenis menilai kalian, kalau kamu adalah seorang wanita yang nonton ini, pria-pria di luar sana menilai kalian itu ya wanita tegas, wanita yang sangat tajam. Mungkin dia bilang tampangnya wanita, tapi serigala mungkin ya. Kamu sangat gemoy, cantik, tapi kamu sangat tegas.
kamu bisa meng-cut off orang-orang, terutama lawan jenis di sini. Mungkin beberapa lawan jenis di sini menertawakan kalian. Entah apa yang mereka tertawakan. Menertawakan karena kalian sangat tegas kah, sangat berani kah, atau sangat gemoy kah? Aku merasakan seperti itu sih, ya. Penilaian beberapa dari teman-teman juga, penilaian orang-orang terhadap teman-teman. Aku rasakan kalian sudah mampu forgiveness, memaafkan siapapun yang pernah nyakitin kalian, mengkhianati kalian. Ya, kalian sudah memaafkan, sudah mengikhlaskan, sudah letting go, sudah melepaskan masa lalu kalian yang membuat kalian kecewa, yang membuat kalian tersakiti di sini. Dan penilaian beberapa orang tentang diri kalian sekarang sangat intuisi, atau feeling kalian lebih tajam, atau penglihatan kalian lebih tajam, atau tatapan kalian di sini. Aku rasakan beberapa orang menilai kalian tuh tatapannya sangat tajam. Setajam apa sih tatapanmu gitu ya? Tatapan kalian sangat tajam, feeling kalian sangat tajam, ya. Dan ini energi kalian di sini, aku rasakan energi kalian ini penilaian orang-orang, apakah ini benar atau enggak ya. Kamu tuh lebih kayak memprotek diri kamu banget, melindungi diri kamu banget, melindungi energi kamu banget di sini. Entah apa yang terjadi dengan diri kamu yang membuat kamu membatasi diri kamu, yang membuat kamu melindungi diri kamu. Ya, kalau kamu seorang wanita yang nonton ini, penilaian beberapa orang tentang diri kalian ya, kalian wanita yang sangat berani, wanita yang ambisi, wanita yang ya, kalian berani, kalian ambisi, kalian passion, bergairah untuk melakukan sesuatu. Kalian cukup percaya diri, cukup agresif, tapi kalian seksi gitu ya, terutama di mata lawan jenis di sini ya. Kalian begitu gemoy gitu ya, seksi tapi kejam ya. Mungkin lawan jenis bilang seperti itu sih ya, gemoy ya, judes gitu ya, jutek gitu ya, tukang marah. Oke, aku ambil beberapa kartu tarotnya di sini, penilaian beberapa orang tentang diri kalian. 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 Mungkin beberapa dari teman-teman di sini adalah sudah menikah sih, wanita bersuami atau pria beristri. Orang-orang menilai kamu tuh sangat setia dengan pasangan kalian. Kamu adalah istri atau istri yang dipercaya oleh suami kamu. Kamu adalah suami yang dipercaya oleh istri kamu. Kamu sangat berkomitmen dalam hubungan pernikahan kalian, walaupun kalian disakitin, diduain oleh pasangan kalian. Beberapa seperti itu. Atau penilaian beberapa orang tentang diri kalian begitu family woman, family man gitu ya, selalu mengutamakan, selalu memprioritaskan keluarga itu kan banyak ya, bisa pasangan, anak-anak, orang tua, atau sanak saudara. Kamu selalu memprioritaskan mereka ya. Kamu tuh sangat berkomitmen dalam hal apapun. Itu penilaian orang-orang. Penilaian orang-orang tentang diri kalian, terutama orang dari masa lalu sih, yang menilai kalian. Mungkin teman sekolah di SD, di SMP, di SMA, atau semasa kuliah, menilai kalian ya bahwa kalian sahabat yang baik, sahabat yang setia, sahabat yang berkomitmen dan gak ingkar janji, sahabat yang sangat bertanggung jawab, yang kuat, yang tangguh. Atau siapapun orang dari masa lalu ini yang menilai kalian, entah mantan pacar, mantan suami, mantan istri, mantan selingkuhan, mantan rekan kerja, siapapun orang ini yang menilai kalian, aku merasakan orang dari masa lalu di sini menilai kalian. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman di sini punya keterikatan khusus dengan anak-anak ya, sangat dekat dengan anak-anak, penyayang anak-anak, atau orang-orang menilai kalian itu sangat childish, sangat kekanak-kanakan, polos, lucu, humoris, penyayang ya. Mungkin beberapa dari teman-teman sangat romantis atau sangat baperan.
Mungkin beberapa dari teman-teman suka menanam bunga, ya, suka bercocok tanam, beberapa ya. Penilaian beberapa orang tentang diri kalian, mungkin saat ini ya, kan punya karir yang bagus ya, mungkin dalam karir, dalam pekerjaan cukup diandalkan, entah kalian seorang leader, seorang pemimpin. Oke, banyak pertimbangan. Penilaian beberapa orang tentang diri kalian, kamu tuh orangnya banyak pertimbangan, tidak suka mengambil keputusan dengan terburu-buru, tergesa-gesa, atau tergabah-gabah. Kalian sangat detail, sangat banyak pertimbangan, ya, sangat adil juga, atau kalian mampu menyeimbangkan sesuatu yang berlawanan dalam hidup kalian. Atau kalian pernah ngalamin up down, pasang surut ya dalam hidup kalian, tapi kalian mampu menyeimbangkan kembali. Mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu keuangan kalian down banget, surut banget, kalian mampu mempasang kembali, meng-up kembali, atau apapun kehidupan kalian juggling ya, tapi kalian mampu menyeimbangkan kembali, mampu membalancekan kembali sesuatu yang berlawanan dalam hidup kalian ya, dan orang-orang menilai ya kalian bisa menyeimbangkan itu. Banyak pertimbangan, sangat tegas ya. Terutama beberapa dari teman-teman ini pernah ngalamin ya, mungkin masalah seputaran finansial, masalah seputaran keuangan kalian. Mungkin kalian pernah berdarah-darah karena terlilit utang, masalah keuangan, tapi kalian mampu menyeimbangkan kembali keuangan kalian. Entah kalian pernah berdarah-darah dalam hubungan, siapapun yang nyakitin kalian, ngecewain kalian, tapi kalian mampu menyembuhkan. Entah menyembuhkan trauma di masa lalu kah, atau luka batin kah, menyembuhkan sakit fisik ya, sakit mental, menyembuhkan stres, depresi, apapun yang membuat kalian terluka di sini, yang membuat kalian berdarah-darah, kalian mampu menyembuhkannya. Kalian sangat kuat sih. Ini nggak pandang gender, entah kalian seorang wanita, seorang pria di sini. Dan penilaian beberapa orang tentang diri kalian, kalian sangat dermawan, suka berbagi. Ya, aku rasakan teman masa kecil kalian, terutama di SMP gitu ya, menilai kalian seperti ini. Karena aku mulai ada orang dari masa lalu, teman masa kecil, entah di SD, di SMP, di SMA, yang menilai kalian seperti ini gitu. Ya, ada Libra, ada Scorpio di sini. Ya, ada air sign juga, terutama Libra ya. Ada fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius. Mungkin beberapa kalian dari zodiak tersebut atau seseorang yang dilihat. Aku lanjut kembali. Penilaian beberapa orang tentang diri kalian, kalian sangat dermawan ya, jiwa sosialnya tinggi, suka berbagi, suka bersedekah, suka melakukan donasi, persepuluhan atau pekerjaan amal di sini. Atau ya, penilaian beberapa orang tentang diri kalian bahwa kebaikan yang kalian lakukan di masa lalu kembali kepada kalian saat ini ya. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman kartu The Justice ini, kalian mendapatkan karma baik atas apa yang pernah kalian lakukan di masa lalu, kebaikan kalian gitu ya. Kalian sangat dermawan di sini. Aku tambah beberapa kartu lagi, penilaian beberapa orang-orang tentang diri kalian saat ini. Penilaian beberapa orang tentang diri kalian saat ini. Karena gambarnya transparan, aku tutupin ya. Entahlah kalian di sini, terutama lawan jenis ya. Kalau kalian wanita, pria-pria di luar sana menilai kalian ya sangat gemoy, sangat seksi gitu ya. Aku nangkap seperti itu gitu ya. Ya, yang membuat mereka tumbuh tanduk gitu. Tapi kamu nggak bisa dijangkau. Karena kamu ya sangat tegas, kamu membatasi diri kalian, kamu melindungi diri kalian dari si apa tadi, hidung belang tadi gitu ya.
Aku merasakan seperti itu. Walaupun beberapa lawan jenis tertarik dengan kalian, terutama karena kegemuyan kalian, keseksian kalian, tapi mereka nggak bisa menggapai kalian, gitu ya. Penilaian beberapa orang tentang diri kalian. Loneliness, ya mungkin kamu saat ini, mungkin orang-orang menilai kamu sepi karena kamu membatasi diri, melindungi diri kamu sendiri, jauhi dari orang-orang. Kamu suka dengan ketenangan, keheningan, gak suka dengan keributan, kebisingan gitu ya. Orang-orang menilai ya bahwa kamu gak sepi kah, kok sendiri mulu gitu ya, kok jomblo mulu, kok ingin sendiri terus, kok ingin tenang, ingin hening ya. Kamu gak mau berteman, kamu menjauhi dari orang-orang ya, tapi ada alasannya, ada alasan di balik itu. Kenapa kamu membatasi diri ya, kenapa kamu ingin sendiri, aku tahu ada alasan di balik itu. Tapi orang-orang menilai kamu ya, kamu gak sepi kah, kok hidup sendiri terus gitu ya, apakah sudah jomblo lapuk bertahun-tahun, gak sepi kah, gak sepi kah bro gitu. Tapi aku rasakan walaupun orang melihat kalian itu kayak nggak sepi hidup kamu sendiri mulu gitu atau membatasi diri, tapi kamu di sini ya kamu happy dengan kehidupan kamu yang seperti ini begitu. Oke. Penilaian beberapa orang tentang diri kalian, penilaian beberapa orang tentang diri kalian. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini individual wanita bercerai. Kalau kamu seorang wanita, seorang janda. Individual pria bercerai, ya seorang duda berapa di sini. Ya mungkin kamu sudah forgiveness, memaafkan pasangan kalian yang nyakitin kalian, yang membuat kalian berdarah-darah di sini. Kalian sudah sembuh dari trauma atau luka batin. Orang-orang menilai seperti itu, makanya kamu batasi diri. Makanya kamu ingin sendiri, nggak mau diganggu gitu ya. Biasanya orang yang punya trauma, ya entah trauma masa kecil, trauma masa remaja, trauma disakitin oleh mantan suami atau mantan istri ya, kalau dia sudah forgiveness, sudah memaafkan, sudah letting go, sudah melepaskan, sudah self love, lebih mencintai diri sendirinya, pasti dia ingin suka dengan keheningan, sama suka dengan ketenangan. Mungkin orang bilang sombong ya, membatasi diri jauh dari orang-orang. Ternyata itu bukan dia sombong atau apa, dia nyaman dengan kesendirian itu karena trauma tadi. Kembali lagi ke trauma ya. Dan lanjut lagi, penilaian beberapa orang tentang diri kalian. Kalau kalian single parent di sini adalah kamu adalah seorang sosok mother figure, ibu yang baik, sosok father figure, ayah yang baik untuk anak-anak kalian, ibu yang baik untuk anak-anak kalian. Kamu sosok yang bijaksana, sosok yang dewasa, keibuan banget. Kalau kamu pria nonton ini ya, kamu sosok ayah yang dimana kamu energinya mengayomi. Mungkin seorang pria yang energi feminim strong di dalam diri kamu gak tegaan, kamu penuh kasih sayang, sangat empat dan welas asihnya tinggi ya. Sosok keibuan dalam diri kamu yang mengayomi anak-anakmu jika kamu adalah duda yang sudah punya anak di sini. Mungkin beberapa dari teman-teman suka warna kuning, yellow, atau warna keberuntungan kalian. Atau warna kuning itu terkait cakra solar plexus. Mungkin beberapa cakra solar plexus sudah aktif dalam diri kalian yang mungkin bertahun-tahun tersumbat. Ketika cakra solar plexus ini aktif ya, kalian lebih energik, lebih kreativitas, lebih apa lagi ya? Lebih semangat, lebih passion, lebih bergairah untuk melakukan sesuatu. Lebih semangat ya, api ya, lebih berani gitu ya, karena aku melihat ada warna kuning. Atau kalian suka minum jus orange gitu ya, atau suka makan jeruk ya, aku melihat warna kuning di sini. Oke, penilaian beberapa orang-orang tentang diri kalian, penilaian beberapa orang-orang tentang diri kalian. Judas, dari tadi aku nangkap kalian nih, kalau kalian wanita ya, entah kalian single mom atau statusnya menikah, orang-orang menilai kalian, terutama lawan jenis dulu, pria-pria di luar sana, kamu tuh cantik, gemoy, seksi, manis kayak madu manis kayak madu, manis kayak jeruk, tapi kamu tuh judasnya minta ampun, juteknya minta ampun, tegasnya minta ampun, atau membatasi diri minta ampun. Ada orang-orang menilai kamu tuh sampai bilang, aduh minta ampun ya judasnya, minta ampun galaknya
minta ampun bawelnya gitu. Ada yang bilang seperti itu, ada minta ampun. Karena aku rasakan nggak tahu ya, mungkin ini cara kamu untuk melindungi diri kamu dari lawan jenis karena punya trauma di masa lalu. Ini cara kamu melindungi diri kamu, membatasi diri kamu dari siapapun karena punya trauma di masa lalu. Nggak tahu, ini penilaian orang-orang. Ini itu cantik sih tapi judes banget gitu ya. Itu ganteng judes banget. Kayak gitu orang-orang menilai kalian. Apakah benar atau betul gitu ya. Ya mungkin kalau kalian masih kepala 2, kepala 3 umurnya, orang-orang menilai kalian itu ya jiwa tua atau sangat bijak, sangat dewasa. Atau kalian sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6 ke atas umurnya, tapi kalian awet muda, kelihatan masih muda gitu. Itu orang-orang menilai kamu seperti itu. Dan beberapa orang menilai terkait perjalanan hidup kalian ya. Perjalanan hidup kalian tidak mudah ya. Sampai kalian di titik ini itu tidak mudah. Karena kalian sosok yang kuat ya, sosok yang tangguh. Dan beberapa orang juga menilai kamu ya, kehidupan kamu saat ini sangat makmur, sangat berkelimpahan. Amin. Beberapa orang di sini yang tadi mantan, teman masa kecil, teman sekolah, memantau kalian, stalking sosial media kalian, melihat kalian dari kejauhan, walaupun tidak bertatap muka ya, memantau kalian lewat sosial media di sini. Dan beberapa orang menilai kalian sekarang diam-diam baik, minum kopi sana. Apakah gigi kalian ompong? Karena beberapa orang menilai kalian, kamu banyak diam sekarang, banyak keep silentnya, banyak menutup mulutnya. Mungkin kemarin banyak koar-koar. Mungkin sekarang ya kalian bicara yang sepentingnya aja, seperlunya aja. Kalian benar-benar diam 1000 bahasa gitu ya. Apakah giginya sudah lepas semua ya? Kenapa diam 1000 bahasa di sini? Itu penilaian orang kok ya. Oke. Beberapa kartu lagi. Penilaian beberapa orang tentang diri kalian. Penilaian beberapa orang. Kalian akhirnya mampu mengakhiri masa yang penuh sulit, penuh tantangan, penuh rintangan, penuh penghambatan dalam hidup kalian. Ya, Six of Swords di sini. Yang aku bilang, orang-orang menilai perjalanan hidup kalian itu sangat berat, tapi kalian bisa laluin. Sangat berat. Tentu yang orang-orang yang mengenal kalian sudah lama ya, mungkin dari kalian teman SD, SMP, SMA, semasa kuliah, rekan kerja kalian, keluarga kalian yang menilai kalian. Mereka tahu gimana kamu di beberapa tahun yang lalu, di 6 tahun yang lalu, di 10 tahun yang lalu, di 2 tahun yang lalu. Kehidupan kamu seperti apa up down-nya, seperti apa pasang surutnya. Mereka tahu. Tapi kamu mampu mengakhiri yang tersulit itu, yang terberat itu dalam hidup kalian. Dan kalian di sini ya, aku rasakan memulai hidup dari awal lagi, dari nol. Memulai perjalanan hidup dari nol lagi gitu. Tarik nafas ya. Penilaian beberapa orang tentang diri kalian. The Star. Karena gambarnya transparan, kartu The Star, energi Aquarius. Apapun menjadi harapan kalian, impian kalian di masa lalu sekarang menjadi kenyataan. Ya mungkin kamu pernah bilang ke orang-orang terdekat kalian di beberapa tahun yang lalu, nanti suatu saat aku mau jadi ini loh, mau menggapai ini, mau itu, dan itu menjadi kenyataan sekarang. Ya, atau orang-orang menilai kamu, kehidupan kamu sekarang bersinar seperti bintang di langit, ya. Atau kamu sudah menemukan cahaya di ujung terowongan. Bertahun-tahun kamu berjalan dalam terowongan sangat gelap, tapi kamu never give up, tidak menyerah sampai benar-benar kamu menemukan cahaya di ujung terowongan itu. Kembali lagi, kamu sangat kuat, tangguh gitu ya, bisa lewatin itu semua gitu loh teman-teman. Aku rasakan beberapa dari teman-teman, mungkin kamu sekarang cukup terkenal ya, energi selebriti. Aku rasakan mungkin menjadi konten kreator sekarang, menjadi YouTuber, selebgram, public figure, artis, dan lain sebagainya. Atau ya, kamu punya karir yang bagus, kamu sangat sukses sekarang,
punya bisnis yang sangat sukses, orang-orang menilai kamu seperti itu. Hidup kamu makmur, berkelimpahan, amin ya. Orang-orang menilai kamu seperti ini. Beberapa orang menilai kamu sekarang itu sangat intuisi. Mungkin beberapa dari teman-teman adalah seorang psikis ya, seorang the healer, seorang penyembuh, pekerjaannya mentor spiritual, mentor apa di sini. Orang-orang menilai kalian banyak diam, tapi kalian sangat intuisi. Feeling kalian sangat tajam. Kalian orang yang sangat empat, penuh kasih sayang, penuh cinta, belas asihnya tinggi, dan kartu The Hierophant di sini kalian sangat spiritual. Entah kalian menjadi mentor spiritual kah, guru agama kah, ya, atau pembaca tarot, siapapun diri kalian di sini. Kalian, ini penilaian orang, kalian menemukan kunci hidup ini, kunci spiritual. Itu ya, aku lihat ya, kalian menemukan kunci spiritual. Ya, kalian sangat spiritual. Siapakah kalian ini? Apakah kalian konten kreator spiritual? Konten kreator seorang penyembuh? Konten kreator pembaca tarot? Siapapun diri kalian, komen di bawah. Ini penilaian orang ya. Dan tapi kalian pasang tembok tinggi-tinggi dari orang-orang sekitar kalian ya. Ya, aku bilang tadi tentu ada alasan di balik ini. Kenapa kalian membatasi diri? Kenapa kalian pasang tembok tinggi-tinggi dari orang-orang? Bukan karena kalian sombong. Tidak, aku rasakan karena aku pernah ngalamin seperti ini ya. Mungkin orang-orang menilai kenapa dia membatasi diri ya, kenapa dia ingin sendiri ya, kenapa dia pasang tembok tinggi-tinggi dari kami ini atau dari orang-orang sekitar ya. Tentu ada alasan di balik itu. Bukan kamu membenci mereka, bukan kamu gak mau berteman, karena beberapa vibrasi kalian itu sudah ke 4D atau 5D. Yang kemarin vibrasi kalian 3 dimensi ke bawah itu sangat low banget, sangat rendah banget gitu ya. Ketika vibrasi seseorang sudah mengalami peningkatan levelnya menuju 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi ke atas, itu pasti dia suka dengan kesendirian, ketenangan ya. Karena orang itu sudah bertemu dengan diri sejatinya. Dan itu tidak semua orang ya, tentunya beberapa orang ya, tentu jiwa-jiwa terpilih, dan kamu adalah salah satunya. Ya, orang-orang menilai kamu ya pasang tembok tinggi-tinggi. Apakah kamu pasang tembok tinggi-tinggi karena kamu memang pemalu, gengsi, atau ingin menutup diri? Bukan. Alasannya ya kamu yang tahu. Coba komen di bawah apa alasannya. Ya, zodiak tambahan Aquarius, Taurus, Virgo, Pisces. Ya, ada Leo di sini, ada Gemini di sini ya. Mungkin beberapa dari zodiak tersebut atau Sun, Moon, Rising, dan Venusnya kalian dari zodiak tersebut. Aku akhiri, bantu like, komen yang positif, tentunya subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Udah.